Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ibu kepala sekolah yang saya hormati beserta majelis guru dan staf, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya kita masih bisa hadir dalam acara program kita pada hari Sabtu ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beserta salam adalah sama-sama kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak nanti di yang terakhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sesuai dengan spanduk yang saya bentangkan di depan, yaitu seminar transformasi kepemimpinan sekolah melalui gerakan sekolah bebas sampah atau GSBS di SD Negeri 024 Garing 8 Morateau. Ini sebagai rancangan program dari tugas akhir saya BCKS DGTK Angkatan 4 Provinsi Jambi. Kemudian kita lanjut ke tujuan dan sasaran. Tujuannya adalah meningkatkan kepedulian lingkungan, yaitu menumbuhkan kesadaran semua warga sekolah terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan mengurangi sampah. Kemudian membentuk karakter siswa. Kita melatih siswa untuk disiplin, tanggung jawab, dan memiliki kepemimpinan moral, yaitu terlibat aktif dalam pengelolaan sampah. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengembangkan budaya sekolah peduli lingkungan dengan mewujudkan lingkungan belajar yang sehat, yang nyaman, bebas dari sampah. Ini sebagai budaya sekolah kita sesuai dengan visi misi sekolah kita yang bertujuan lingkungan yang nyaman. Kemudian mendorong kolaborasi, artinya barangkali nanti kita ada kemitraan antara sekolah dengan masyarakat, orang tua, dan jika diperlukan mungkin dunia usaha untuk mendukung gerakan bebas sampah. Kemudian tujuan berikutnya adalah mendukung program nasional dan global. Artinya dari pemerintah pusat ada program Adiwiyata, program gerakan sekolah sehat untuk mengurangi sampah plastik. Dan yang keenam adalah transformasi kepemimpinan sekolah. Artinya kepala sekolah sebagai agen perubahan yang dapat menggerakkan seluruh komponen sekolah. Sasaran. Nah, ini untuk jangka pendek atau 6 bulan, yaitu tersedianya sarana pemilahan sampah di setiap kelas dan lingkungan sekolah. Terlaksananya kegiatan rutin kebersihan sekolah dengan melibatkan siswa, guru, dan tenaga pendidikan. Meningkatnya kesadaran siswa untuk membuang sampah sesuai jenisnya, yaitu ada sampah organik, anorganik, dan B3. Kalau organik kita tahu itu sampah daun ya. Kemudian bentuknya tim satgas, yaitu tim yang mengelola sampah ya, yang terlibat yaitu guru, siswa, dan mungkin perwakilan komite. Kemudian sasaran jangka menengah yaitu 1 tahun, yaitu sekolah memiliki sistem pengelolaan sampah sederhana, yaitu penyampaian sampah, kemudian kompos dan daur ulang. Kemudian terjalinnya kemitraan dengan masyarakat sekitar dan dunia usaha. Terciptanya budaya sekolah yang peduli lingkungan yang tercermin dalam kegiatan belajar, eskul, dan kebijakan sekolah. Kemudian peningkatan keterampilan siswa dalam mengolah sampah menjadi produk yang ternilai.
Dan sasaran jangka panjang yaitu di atas 1 tahun, yaitu sekolah kita bisa menjadi sekolah percontohan bagi sekolah yang lain melalui gerakan sekolah bebas sampah. Kemudian terbentuknya karakter yang peduli lingkungan yang terintegrasi nanti dalam kurikulum. Artinya gerakan ini, program ini bisa kita masukkan ke dalam KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan terakhir mungkin meningkatkan reputasi sekolah sebagai pusat pembelajaran berbasis peduli lingkungan. Kemudian strateginya bagaimana Bapak Ibu? Yaitu mulai dari kepala sekolah yang berperan sebagai penggerak utama, kemudian kolaborasi dengan guru, siswa dan masyarakat, dalam hal ini mungkin orang tua. Kemudian tadi integrasi dalam kurikulum KOSP. Kemudian nanti ada evaluasi, apakah program ini berhasil atau tidak. Nah, langkah pertama yaitu persiapan. Persiapan ini meliputi sosialisasi kepada guru, siswa dan orang tua. Kemudian pembentukan tim satgas, yaitu tim yang mengelola. Kemudian penyediaan sarana pemilahan sampah, yaitu ada tong sampah organik, tong sampah anorganik, dan tong sampah B3. Nah, penanggung jawab kita semua Bapak Ibu, yaitu dari kepala sekolah, guru dan komite. Kemudian pelaksanaan, nah ini bisa kita buat program mungkin setiap hari Jumat, yaitu program Hari Bebas Sampah. Artinya ada gotong royong. Kemudian edukasi melalui pembelajaran setiap materi, baik itu IPAS, bahasa Indonesia, agama dan lain sebagainya, itu bisa kita kaitkan dengan materi tentang lingkungan. Kemudian penguatan yaitu mendirikan bank sampah sekolah. Selanjutnya kita adakan pelatihan daur ulang dan composting. Mungkin kita mengundang dari dinas LH atau dinas yang terkait. Kemudian pengembangan, yaitu tadi integrasi dengan kurikulum. Kemudian menghasilkan produk-produk kreatif, mulai dari kerajinan, pupuk kompos dan sebagainya. Kemudian hasilnya kita ekspos, bisa melalui pameran atau melalui media sekolah, yaitu medsos. Dan evaluasi, ini evaluasi setiap 3 bulan. Nah, masuk kepada indikator keberhasilan. Bagaimana gerakan ini dikatakan berhasil apabila yang pertama terbentuknya tim pengelola atau tim satgas yang akan aktif menjalankan program. Kemudian tersedianya sarana pemilahan sampah, yaitu tong sampah organik, anorganik dan B3. Kemudian pelaksanaan rutin kegiatan kebersihan sekolah, yaitu hari bebas sampah setiap hari Jumat. Kemudian lomba kebersihan kelas, artinya setiap kelas dilombakan. Kemudian indikator lainnya adalah berkurangnya volume sampah di sekolah, berarti berhasil Bapak Ibu kalau seperti itu. Kemudian efektifnya bank sampah sekolah. Kemudian ada produk yang dihasilkan, yaitu produk kreatif, daur ulang sampah, yaitu pupuk kompos dan kerajinan lainnya. Kemudian juga indikator keberhasilan adalah lingkungan sekolah kita terlihat bersih dan nyaman. Kemudian kesadaran siswa dan semua guru akan pentingnya perilaku peduli lingkungan. Kemudian sekolah kita bisa diakui sebagai sekolah model atau percontohan bagi yang lain. Nah, berikutnya adalah rencana anggaran dan biaya.
Sudah barang tentu Bapak Ibu, setiap program pasti ada biaya yang dikeluarkan. Nah, anggaran yang bisa diambil yaitu bersumber dari dana BOS. Di sini di bawah ini ada tabel yang bisa kita lihat anggaran untuk apa saja. Yang pertama untuk sosialisasi, ya, kita buat spanduk, poster, dan mengundang narasumber, bisa jadi dinas LH. Itu anggarannya berkisar estimasi 2 juta rupiah. Kemudian sarana pemilahan sampah, ya, kita beli tong sampah organik untuk tahap awal mungkin 4 unit, tong sampah anorganik 4 unit, dan tong sampah B3 4 unit. Kemudian diberi label dan dicat. Itu perkiraan biaya 3.400.000. Kemudian pembentukan tim satgas atau tidak mengelola. Jadi tim ini nanti ada seragamnya Bapak Ibu. Kemudian juga konsumsi rapat. Estimasi biaya 2 juta. Kemudian program rutin yaitu lomba kebersihan kelas dan hadiah penghargaan. Estimasi biaya 1.500.000. Kemudian untuk bank sampah itu butuh timbangan, karung, rak penyimpanan, pelatihan, dan narasumber. Estimasi biaya itu 4 juta. Kemudian kemitraan, ya mungkin ini kalau ada wartawan yang masuk, ya jika berhasil kan kita publis, tentu kita bayar Bapak Ibu kepada media, dan juga bisa kita publikasi ke media sekolah kita. Estimasi biaya 1 juta. Kemudian terakhir adalah evaluasi. Nah, total rencana biaya untuk setahun anggaran itu 15.400.000, itu estimasinya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu untuk program GSPS ini, yaitu pertama membentuk tim pengelola, yaitu nanti kepala sekolah membataskan struktur tim. Kemudian menetapkan jadwal piket, ya, untuk mungkin ini bisa dari guru dan siswa dirotasi setiap minggu atau 2 minggu sekali. Kemudian menyediakan sarana prasarana seperti tong sampah dan lain sebagainya. Kemudian membentuk dan mengembangkan bank sampah. Nah, itu nanti setiap sampah yang dikumpulkan dicatat, ditimbang, kemudian berapa yang bisa kita jadikan barang-barang yang bernilai. Kemudian edukasi, ini mungkin bisa dengan workshop, ya, seperti tadi kita mengundang tim yang sudah orang-orang yang paham dalam daur ulang sampah ini untuk membuat pupuk kompos dan barang-barang kreatif. Nah, kemudian lomba kelas aksi dan kreatif. Nah, ini bisa disusun oleh tim satgas tadi, apa kriterianya, kemudian jadwal lombanya. Nanti semua kelas ikut aktif. Dan juga melibatkan orang tua. Kemudian evaluasi. Nah, ini ada rapat evaluasi setiap 3 bulan. Apakah program yang dibuat ini berhasil atau tidak? Kalau tidak, apa yang menjadi kendalanya? Jadi jika datang kapan atau saran oleh Bapak Ibu semua dipersilakan. Kalau yang di daerah Jawa, daerah Rimbo itu sudah mulai tuh. Yang SMA tapi SMA SMK itu kan dia khusus botol plastik itu dibuat keranjang bebek untuk botol khusus botol. Itu anak kami ya. Jadi kan anorganik itu kan ada yang kertas, ada yang plastik. Kalau organik itu kan tertutup kompos, daun, sisa makanan, ya. Atas segala kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan, kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.